kami sudah mendapatkan penerimaan laporan terkait adanya dugaan pelecehan seksual yang melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dialami oleh adik-adik kami. Mereka adalah finalis dalam sebuah ajang kompetisi kecantikan yang luar biasa besarnya di Indonesia yang dikenal dengan Miss Universe Indonesia. Biasa kita sebut MUID ya. Di sisi sebelah kiri saya sudah ada adik-adik kita di sini, ada Lati, ada Jelita. Mereka juga bagian daripada korban yang mengalami apa yang tadi kami sampaikan di dalam pelaporan ini. Tadi siang bersama kita ada Mbak Selly, Mbak Rizky, dan ada Natasha yang juga sudah memberikan keterangan di hadapan kepolisian terkait dengan apa-apa saja yang dialami secara garis besar ya terkait dengan dugaan pelecehan ini. Jadi mungkin kita agak cerita dulu gambaran umumnya ya, bahwa ketika akan dilakukannya Miss Universe ajang kecantikan ini di Indonesia, mereka menawarkan lisensi kepada provincial director yang kemudian diambil alih, dibeli ya oleh Mbak Selly dan Mbak Rizky. Ada lagi satu lagi namanya Pak Hendri ya. Ada perwakilannya kok dari Jawa Timur, Pak. Di sana. Pak, perwakilan dari Jawa Timur. Ya, jadi 3 daerah inilah yang akan melakukan audisi di masing-masing daerah, yaitu Bali, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Nah, terkait daerah-daerah yang lain seperti apa? Ternyata ada perlakuan yang berbeda, tapi tidak akan kita bahas di sini. Tetapi singkatnya adalah sebenarnya sudah banyak dirasakan oleh sahabat-sahabat PD ini hal-hal yang rasanya kok tidak proper ya, kok rasanya ada yang tidak profesional ya, tetapi selama ini mereka berusaha membuat ini kembali on the track ya, memperbaiki sampai akhirnya kejadian pada tanggal 1 Agustus 2023 menjelang Grand Final, 3 hari menjelang Grand Final. 2 hari menjelang Grand Final, di mana bahkan PD aja ya, Provincial Director ini tidak diberitahu terkait adanya body checking gitu. Tadi kita serahkan bukti juga kepada kepolisian, rundown agenda keseluruhan, tidak ada menyebutkan sama sekali adanya namanya body checking, sehingga tentu saja teman-teman kontestan ini cukup terkejut karena sebenarnya agenda mereka hari itu adalah fitting. Nah, ternyata ada body checking yang dilakukan secara sembrono ya, melanggar hak pribadi private, dilakukan di sebuah ballroom. Mungkin teman-teman bisa bayangkan ballroom itu terbuka, di mana ballroom yang kita ketahui ada CCTV dari segala sudut dan hanya disekat seada-adanya, disekat dengan banner, disekat dengan gantungan baju, di mana teman-teman sampaikan ke saya ketika dilakukan itu tidak hanya mereka sendiri, kadang ada yang digabung dengan kontestan yang lain. Kadang pada waktu mereka dilakukan pemeriksaan, lalu lalang orang di luar masih kelihatan, orang di dalam juga bisa keluar masuk semaunya gitu. Nah, dari hal-hal ini mereka tuh awalnya cukup mencerna sebenarnya apakah ini perlu dilakukan ya. Pada saat itu juga mereka ada yang menangis, ada yang kena mental, ada yang menolak, tetapi seolah-olah ini adalah hal yang harus dilakukan karena ada bahasa di internasional, kalian akan lebih parah lagi, kalian akan ditelanjangi di depan banyak orang gitu. Sehingga hal-hal ini ada relasi kuasa di antara panitia yang melaksanakan dengan para kontestan. Terjadilah body checking, di mana pada saat body checking ini ada orang lain dengan jenis kelamin yang berbeda. Kita bisa bayangkan bagaimana keluarga mereka, bagaimana orang-orang terdekatnya membayangkan mereka dilakukan pemeriksaan, disuruh melepaskan busana di hadapan orang yang berbeda jenis. Kemudian akhirnya mereka melaporkan kepada PD ya, tingkat cerita berupaya untuk menunjukkan bahwa sebenarnya mereka tidak pernah ada concern dalam hal body checking. Nah, kemudian ini terus bergulir, ramailah di media sosial, sempat diminta klarifikasi dari Mbak Selly,
dari Mbak Rizky, kenapa sih body checking seperti ini harus dilakukan? Kalaupun ada hal-hal yang common dilakukan tidak seperti ini, gitu. Tentu ini cukup merusak sistem dan ini mengecewakan ya, bahwa ajang kompetisi kecantikan dengan harapan menaikkan value perempuan di Indonesia ini justru menjadikan mereka seperti objek ya, karena ada perilaku-perilaku yang semestinya tidak perlu mereka lakukan. Tujuannya apa? Motifnya apa? Sehingga ini di dalam proses laporan kami tadi, kami sudah melaporkan PT Capella ya, Swastika Karya yang menaungi Miss Universe Indonesia (MUID) ke kepolisian. Ada beberapa orang yang sudah kami laporkan dan kami berharap nanti dari pihak Polda Metro Jaya akan mengusut tuntas, memberikan keadilan kepada seluruh kontestan yang dirugikan dalam peristiwa tersebut dan menjadi lebih terang yang melakukan perbuatan harus dihukum.